Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang luar biasa ya di seluruh penjuru tanah air, terutama guru-guru ya. Hari ini masih di channel kita semua Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hito. Kita akan bersama mengkaji tentang beberapa aliran teori belajar yang mungkin nanti akan dapat dipraktikkan oleh Bapak dan Ibu dalam praktek mengajar di kelas ya. Nah, beberapa aliran teori belajar yang akan kita bahas hari ini yang terdiri dari aliran behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, humanisme, kemudian aliran yang terbaru yaitu konektivisme akan kita bedah ya supaya Bapak dan Ibu mendapatkan pembelajaran yang penting untuk dipraktekkan dalam praktek mengajar di kelas nantinya. Nah, guru yang bijaksana adalah guru yang tidak melupakan apa yang sudah ditemukan oleh para pakar terdahulu, utamanya tentang apa itu belajar ya. Karena ketika Bapak dan Ibu menguasai makna tentang apa itu belajar, maka Bapak dan Ibu akan melaksanakan proses belajar tadi pada hitohnya itu ya, tidak keluar dari track begitu. Nah, sebelum kita membahas tentang beberapa aliran teori belajar yang tadi kita bahas ya, secara singkat, mulai dari behaviorisme, kemudian konstruktivisme, kemudian ada juga kognitivisme, humanisme, dan yang terakhir yang terbaru adalah konektivisme. Maka kita kaji bersama kembali ya, meskipun ini sudah pernah dibahas pada konten sebelumnya, adalah tentang hakikat atau makna pendidikan, pembelajaran, dan belajar ya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan suasana pembelajaran yang aktif ya, di mana siswa diaktifkan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya itu ya, untuk menguasai seluruh kompetensi yang holistik ya. Tidak hanya sikap saja, tapi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk digunakan bagi kehidupan umum ya. Artinya untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara begitu ya. Nah, jadi di dalam makna pendidikan terkandung upaya kesadaran. Jadi pendidikan tidak mungkin dilaksanakan tanpa kesadaran seluruh pihak ya. Di sini kesadaran guru, kesadaran siswa, kesadaran orang tua, kesadaran sistem pendidikan ya. Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Jadi dalam pengertian pendidikan itu ada makna berpusat kepada siswa, di mana siswa yang aktif ya, lebih dominan dalam pembelajaran ya, bukan intervensi guru yang dominan, tetapi siswa dengan oto aktivitas menurut Ki Hajar Dewantara itu dapat melaksanakan keaktifan belajarnya ya, sehingga belajarnya akan penuh dengan kebermaknaan ya. Belajar bermakna inilah belajar yang tidak hanya suatu saat nanti siswa hanya menguasai satu aspek pengetahuan saja, tetapi secara holistik meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan akan digunakan dikaitkan dengan kehidupan ya. Sehingga apa yang mereka dapatkan di dalam pendidikan ini akan dapat diimplementasikan dan berguna untuk dirinya juga, masyarakat dan bangsanya gitu. Itu adalah makna pendidikan. Nah, kemudian di sini juga di dalam pendidikan terkandung makna belajar dan pembelajaran atau pengajaran. Jadi belajar, pembelajaran, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan ya. Itu pernah kita bahas di konten bedah buku 1 ya. Kalau nggak salah di konten yang ke-9. Bapak dan Ibu, tentang bahwa belajar, pembelajaran, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan yang pengaruhnya terhadap lahiriah, sementara pendidikan pengaruhnya terhadap batiniah gitu. Nah, kemudian belajar ya merupakan aktivitas sadar. Tadi karena pendidikan adalah upaya sadar, maka karena belajar bagian dari pendidikan, maka belajar pun adalah aktivitas sadar. Jadi dasarnya adalah kesadaran ya. Sadar dan menetap ya, yang dilakukan oleh peserta didik atau manusia sebagai individu ya, dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga perilakunya berubah gitu ya. Nah, perubahan perilaku inilah yang menandakan bahwa mereka sudah mengalami proses belajar. Nah, berikutnya nanti belajar merupakan perubahan perilaku sebagai akibat stimulus respon, itu akan dipelajari pada aliran behaviorisme Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya adalah tentang makna pembelajaran ya. Nah, kalau tadi belajar adalah aktivitas sadar, maka pembelajaran adalah interaksinya. Jadi pembelajaran merupakan interaksi ya, intrasiswa, yaitu siswa dengan dirinya, kemudian antar siswa ya, kemudian siswa dengan guru, kemudian siswa dengan materi atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga kalau ada yang bertanya pembelajaran itu apa? Interaksi ya. Ya, pembelajaran itu adalah interaksi. Aktivitasnya apa? Belajar ya. Upayanya apa? Pendidikan. Nah, kalau begitu maka dalam pembelajaran maka yang pertama kali dimunculkan adalah interaksi dalam diri siswa yang disebut dengan interaksi. Di antaranya dibiasakan untuk melakukan apersepsi ya, mengamati dirinya ya, guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa dapat melakukan apersepsi, kemudian refleksi ya,
terkait dengan apa yang yang pernah dilakukan oleh siswa. Siswa menceritakan kembali apa yang pernah dilakukannya, yang menarik, yang tidak menarik, yang paling menarik, paling menyenangkan, kekuatan ketika belajar, kelemahan ketika belajar, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dilakukan. Itu adalah sesuatu yang dapat dijadikan fokus refleksi ya. Dan refleksi ini adalah upaya siswa itu berinteraksi dengan dirinya. Jadi refleksi tadi adalah suatu bentuk interaksi siswa dengan dirinya atau interaksi tadi. Kemudian interaksi siswa dengan siswa lainnya atau antar siswa bisa terjadi dalam diskusi biasanya, dan itu diskusi itu merupakan suatu metode pembelajaran yang memungkinkan siswa di dalamnya berinteraksi multi arah ya. Kemudian memungkinkan juga active listening atau mendengar aktif ya dibanding mendengar pasif. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, interaksi siswa dengan guru ya. Di sini bisa terjadi ketika guru mendampinginya, memberikan bimbingan ya. Bisa jadi menguatkan materi yang disampaikan dan sebagainya, itu terjadi interaksi antara siswa dengan guru. Sehingga siswa pun bisa bertanya kepada guru tentang beberapa hal yang belum dipahaminya dan guru membimbingnya itu. Kemudian interaksi dengan materi itu bisa terjadi ketika siswa membaca ya, membaca buku siswa, membaca berbagai sumber belajar. Itu interaksi siswa dengan materi itu bisa terjadi, dan itu dilakukan pada suatu lingkungan belajar yang disebut dengan kelas. Jadi kelas yang dimaksud pada saat ini bukan kelas yang dibatasi dinding ya, tapi kelas itu adalah siswa ya. Ketika siswa berada dimanapun itulah kelasnya gitu ya. Jadi kalau di luar kelas, di antaranya di lapangan, kemudian dia sedang belajar, itulah kelas bagi mereka. Jadi kelas ini adalah siswa. Jadi kalau kelas ini sudah dipandang sebagai siswa, maka dimanapun siswa berada itu kelas ya. Baik itu di dalam ruangan yang dimaksud, yang dibatasi oleh dinding, maupun di luar itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah kita sampaikan pada pengantar sebelumnya bahwa kali ini kita akan membedah beberapa aliran teori belajar ya dari beberapa pakar yang sesuai dengan aliran tadi ya. Dan kita akan bedah supaya Bapak dan Ibu dengan bijaksana dapat mengimplementasikan dan mempraktekannya dalam pembelajaran di kelas nanti. Yang pertama yang kita bahas adalah aliran behaviorisme Bapak dan Ibu ya. Nah, aliran behaviorisme ini memandang bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku akibat stimulus respon. Sehingga kata kunci dalam behaviorisme adalah perubahan perilaku yang pertama, yang kedua adalah stimulus respon. Jadi kalau sudah ada stimulus respon, sudah ada perubahan perilaku ya. Yang disebut perilaku itu tidak hanya sikap saja Bapak dan Ibu, tapi pengetahuan, keterampilan itu merupakan behavior atau perilaku. Nah, kalau pengetahuannya berubah, keterampilannya berubah, sikapnya berubah semakin baik ya, ciri bahwa mereka atau siswa itu sudah mengalami aktivitas belajar menurut aliran behaviorisme. Jadi aliran behaviorisme memandang bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai akibat adanya stimulus yang direspon oleh siswa begitu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah stimulus respon dan behavior atau perubahan perilaku. Nah, itu adalah aliran behaviorisme. Pakarnya siapa saja? Yang akan kita bahas hari ini adalah 3 pakar saja. Meskipun banyak pakar-pakar pada aliran behaviorisme ini. Yang pertama adalah Edward Thorndike. Yang kedua Burrhus Frederick Skinner atau sering disebut Skinner saja. Dan yang ketiga kita membahas teori belajar dari John Watson. Jadi Thorndike, Skinner, John Watson. Hari ini kita akan membahas tentang makna belajar menurut ketiga ahli di aliran teori belajar behaviorisme ini ya. Yang pertama, Thorndike, Bapak dan Ibu ya. Thorndike percobaannya itu terhadap beberapa binatang, diantaranya adalah ikan ya, ayam, anjing, tikus dan sebagainya, dengan membuat kotak teka-teki di mana makanan disimpan di luar kotak teka-teki tadi ya. Kemudian menurut Thorndike dari percobaannya ternyata binatang juga memiliki kecerdasan gitu ya, tidak hanya insting saja yang berlaku. Nah, dengan demikian dari percobaannya tadi maka Thorndike memunculkan 3 hukum ya dalam teori belajarnya. Yang pertama hukum kesiapan atau law of readiness, yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise, dan yang ketiga adalah hukum pengaruh atau law of effect. Dan ketika ini dipraktikkan dalam pembelajaran akan sangat bermanfaat sekali ya Bapak dan Ibu ya. Karena di dalam law of readiness, guru tidak boleh langsung menyampaikan materi ketika siswa belum siap ya. Makanya di kegiatan pendahuluan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, di sana dinyatakan secara eksplisit bahwa ada 5 kegiatan pendahuluan yang utama harus dilakukan oleh guru ya.
Nah, dan ini sesuai dengan teori belajarnya Law of Readiness atau hukum kesiapan dari Thorndike ya, yang masuk ke dalam aliran teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah mengondisikan peserta didik secara fisik dan psikis. Itu harus dilakukan oleh guru dengan cara ngecek tempat duduk, ngecek cara duduk, ngecek kelengkapan belajar, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tegap dan penuh dengan rasa nasionalisme ya. Nah, kemudian mengecek kehadiran siswa, ice breaking itu masuk pada mengondisikan peserta didik secara fisik dan psikis yang terdapat pada kegiatan pertama di kegiatan pendahuluan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kegiatan yang kedua masih pada fase law of exercise, law of readiness atau hukum kesiapan adalah memotivasi belajar secara kontekstual ya. Di mana di awal pembelajaran guru menyampaikan tentang manfaat dari apa yang dipelajari untuk hidup siswa ya, baik itu dalam konteks pribadi, sosial budaya maupun dalam konteks kemasyarakatan ya. Kira-kira manfaat yang akan dipelajari itu dari materi tadi itu apa? Supaya di awal siswa sudah mulai merasakan bahwa belajar itu memang kebutuhan supaya mereka dapat hidup gitu ya. Dengan belajar materi yang disampaikan oleh guru dan manfaatnya disampaikan, maka dia mulai terpandu bahwa belajar itu memang harus dilakukan dan memang diperlukan untuk hidup begitu ya. Nah, ini memotivasi belajar secara kontekstual. Bisa jadi dengan bercerita ya, menceritakan tentang kisah hidup seseorang yang akan menggugah siswa untuk lebih baik dan menirunya begitu ya. Dan tetap dikaitkan dengan teori-teori sampai menyentuh pada manfaat materi tadi. Artinya dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari ya, sampai menyentuh pada apa sih manfaatnya dari materi yang akan dipelajari tadi, kaitannya dengan cerita tadi ya, untuk memotivasi belajar tapi tetap kontekstual. Kemudian yang ketiga ya, Bapak dan Ibu menyampaikan tujuan dan kompetensi dasar. Jadi dari awal sudah disampaikan tujuan pembelajarannya apa, kompetensi yang akan dikuasai apa, supaya siswa terarah ya dalam belajar itu. Dari awal sudah tahu tujuannya gitu ya. Ya, dan inilah yang penting untuk dikuatkan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran hari itu. Dan yang dituliskan di RPP itu hanya tujuan minimal saja, karena diturunkan dari kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar itu merupakan kemampuan minimal, sehingga semua yang diturunkan dari kompetensi dasar bersifat minimal gitu ya. Nah, tujuan yang lebih besar dari yang minimal tadi siswa yang lebih tahu, dan guru harus berusaha mencari tahu. Nah, dengan demikian guru pun sedang belajar mempelajari siswa diantaranya terkait tujuan yang lebih tinggi dari sekedar tujuan minimal yang ada dalam RPP. Kemudian yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Dan itu dilakukan supaya siswa dapat melakukan apersepsi ya Bapak Ibu ya. Apersepsi adalah menghayati atau mengamati diri sendiri secara sadar sebagai pondasi mempelajari materi berikutnya. Nah, bisa terjadi kalau guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengait yang mengaitkan antara materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan yang sudah ada dalam benak siswa atau sudah diketahui siswa atau sudah dipelajari sebelumnya itu. Kemudian yang kelima ya adalah menyampaikan cakupan materi ya beserta langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui. Contoh misalkan, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kubus dan juga akan belajar tentang puisi ya. Pembelajaran yang akan dilakukan oleh kita nanti akan belajar diskusi di dalam kelas, kemudian mengamati benda-benda di sekitar lingkungan sekolah, kita belajar outdoor learning, kemudian kita masuk kembali untuk presentasi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah langkah yang kelima di kegiatan pendahuluan berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, itu masuk ya sebagai interpretasi atau sebagai pelaksanaan atau implementasi dari teori belajar aliran behaviorisme berdasarkan Thorndike dari Law of Readiness atau hukum kesiapan. Kemudian menurut Thorndike setelah siswa disiapkan baru masuk ke Law of Exercise. Dilatih ya. Supaya apa? Supaya keterampilannya meningkat ya. Maka di drill dilatih terkait dengan aspek keterampilan tadi ya. Kemudian setelah pengetahuannya juga dilatih ya. Sikapnya juga dilatih semakin baik lagi. Dengan demikian maka harapannya dengan adanya latihan tadi maka sikapnya semakin berubah lebih baik ya dari hari ke hari ya, antara sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, perubahan perilaku ini sebagai penciri bahwa ini adalah aliran behaviorisme ya. Jadi ada law of exercise. Jadi siswa dibawa untuk berlatih ya. Mengerjakan soal, mengerjakan LKPD, dibawa belajar, keluar keringat dingin, keluar keringat panas dalam konteks latihan atau berlatih, itu adalah law of exercise dari Thorndike. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu adalah yang terakhir, law of effect
Setelah selesai dia bekerja keras, maka guru memberikan penguatan-penguatan atau memberikan bisa jadi ganjaran ya. Kemudian bisa juga memberikan reinforcement gitu ya. Penguatan supaya siswa lebih berenergi dalam pembelajaran ya, sehingga perilakunya benar-benar berubah melalui penghargaan atau ganjaran atau penguatan yang diberikan oleh guru tadi. Nah, ini masuk ke dalam law of effect atau hukum pengaruh ya. Nah, jadi dengan adanya 3 hukum tadi, menyiapkan, melatih, kemudian terakhir adalah memberikan pengaruh dengan cara memberikan ganjaran atau penguatan atau penghargaan, maka sikap siswa, pengetahuan siswa, keterampilan siswa secara holistik akan berubah, dan itulah perubahan perilaku sebagai akibat stimulus yang diberikan oleh guru tadi, sehingga siswa meresponnya dengan rasa senang. Itu adalah aliran teori belajar dari Thorndike, Bapak dan Ibu. Yang kedua masih di aliran behaviorisme menurut Skinner ya, Burrhus Frederick Skinner. Menurut Skinner, ketika siswa belajar ya, maka ada istilah penguatan dan hukuman ya. Bahkan Skinner menyampaikan tentang hukuman itu ada 2, hukuman positif dan hukuman negatif. Penguatan juga ada 2, penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, kata kuncinya adalah ya, kata kunci dari penguatan positif ini. Jadi kalau positif itu mendatangkan, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, positif mendatangkan. Kalau negatif menghilangkan. Nah, karena ini penguatan, maka kalau mendatangkan berarti mendatangkan yang disenangi karena harus menguatkan ya. Dalam konteks reinforcement atau penguatan. Jadi penguatan positif adalah penguatan yang diberikan dengan cara mendatangkan sesuatu yang disenangi. Contoh misalkan, siswa A senang ketika dia diberikan hadiah pensil misalkan. Maka suatu saat nanti mampu menjawab pertanyaan, guru mendatangkan pensil tadi sebagai penguatan karena siswa senang terhadap pensil. Nah, berarti mendatangkan itu adalah positif, kemudian sesuatu yang disenangi itu penguatan. Berarti penguatan positif tadi ya, contohnya guru dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang selesai menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, kemudian diberikan hadiah atau penghargaan berupa pensil. Kemudian ada juga penguatan negatif, Bapak dan Ibu. Kalau negatif berarti menghilangkan. Nah, karena ini penguatan maka menghilangkan yang tidak disenangi supaya lebih kuat gitu ya. Jadi penguatan negatif adalah penguatan dengan cara menghilangkan sesuatu yang tidak disenangi gitu ya. Contoh misalkan A dan B duduk berdua ya. Tetapi A ini tidak senang dengan B karena B selalu mengganggu proses belajar siswa A tadi ya. Maka karena siswa A ini telah berhasil mengerjakan tugas dengan baik, maka diberikan penguatan dengan cara dipisahkan tempat duduknya. Nah, karena A dipisahkan tempat duduknya dengan B tadi, maka A merasa senang karena sesuatu yang tidak disenanginya tadi dihilangkan. Jadi menghilangkan sesuatu yang tidak disenangi itu merupakan penguatan negatif. Tadi contohnya begitu ya. Dengan cara memisahkan A dan B, siswa A dan siswa B, di mana siswa B selalu mengganggu siswa A. Sehingga siswa A semakin dikuatkan karena dihilangkan tadi sesuatu yang tidak disenanginya. Gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah hukuman, Bapak dan Ibu. Hukuman adalah, berarti kalau hukuman berarti tidak disenangi ya. Nah, hukuman positif adalah hukuman yang mendatangkan sesuatu yang tidak disenangi justru. Ketika siswa terlambat datang ke sekolah, maka hukumannya adalah pulangnya ditambah waktu sesuai keterlambatannya. Ya dia pasti tidak senang kalau waktunya ditambah karena inginnya dia cepat pulang begitu ya. Maka ketika dia terlambat datang ke sekolah 10 menit, kemudian waktunya ditambah 10 menit untuk pulang ya, maka ketika itu siswa merasa dihukum. Nah, karena mendatangkan sesuatu yang tidak disenangi, maka itu yang disebut dengan hukuman positif ya. Kemudian selanjutnya adalah hukuman negatif. Hukuman negatif adalah hukuman yang diberikan dengan cara menghilangkan sesuatu yang justru disenangi. Jadi kalau yang disenangi ini dihilangkan, maka jadi hukuman gitu ya. Jadi hukuman negatif adalah hukuman yang diberikan dengan menghilangkan sesuatu yang disenangi. Contoh, siswa A dan siswa B dari kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu bersama terus ya, tidak bisa dipisahkan. Mereka senang duduk bersama, duduk berdua, duduk satu bangku begitu ya. Karena dua-duanya melanggar aturan, maka dihukum ya. Dengan cara apa? Dengan cara dihilangkan yang disenangi tadi, yaitu dipisahkan oleh guru tempat duduknya. Karena mereka melanggar aturan. Nah, dengan demikian maka menghilangkan sesuatu yang disenangi itu merupakan hukuman yang sifatnya negatif. Atau hukuman negatif, maaf ya. Jadi hukuman negatif adalah
hukuman yang diberikan dengan cara menghilangkan sesuatu yang tidak disenangi, gitu ya. Menghilangkan sesuatu yang disenangi. Maaf, sekali lagi, hukuman negatif adalah hukuman yang diberikan dengan cara menghilangkan sesuatu yang disenangi, ya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah tentang teori belajar dari Skinner. Dan yang terakhir, kalau Skinner percobaannya hampir sama ya dengan Thorndike tadi, menggunakan kotak teka-teki. Kemudian di sana diukur waktu memecahkan masalah. Di sana ada tantangan-tantangan untuk hewan memecahkan masalah ya, ada jungkat-jungkit dan sebagainya. Ternyata semakin lama, semakin beberapa kali dilakukan, semakin cepat waktu penyelesaian masalahnya. Dengan demikian maka Skinner pun menganggap bahwa binatang-binatang tadi yang jadikan subjeknya itu, subjek penelitiannya itu memiliki kecerdasan begitu ya, bukan hanya insting semata. Nah, yang terakhir dalam aliran teori belajar behaviorisme kita akan membahas tentang John Watson, Bapak dan Ibu. Nah, kalau John Watson itu membahas tentang stimulus khusus ya. Nah, ini subjeknya adalah Albert. Albert ini adalah balita ya, bawah 5 tahun, Bapak dan Ibu ya, yang senang jorok untuk memegang tikus ya. Jadi senangnya itu memainkan tikus gitu. Sehingga dianggap jorok oleh orang tuanya. Kemudian meminta bantuan untuk bagaimana solusinya, maka John Watson ya memberikan stimulus khusus ketika Albert ini memegang tikus. Kemudian secara bersamaan dimunculkan suara yang mengagetkan seperti suara petir atau halilintar begitu ya. Maka dalam benak Albert tadi sudah mulai mengasosiasikan bahwa tikus tadi identik dengan petir yang membahayakan dan mengagetkan. Nah, dengan demikian maka suatu saat nanti diberikan tikus maka tidak akan mau lagi. Kenapa? Karena dalam benaknya sudah ada bahwa tikus tadi akan mengagetkan ya. Kemudian tikus tadi membahayakan karena identik dengan petir tadi. Itu namanya stimulus khusus. Nah, prakteknya dalam pembelajaran bisa jadi kalau di dalam kelas ada siswa yang tidak mau bertanya, tidak aktif, enggan untuk berdiskusi, enggan untuk menyampaikan ide dan gagasan, maka bisa jadi guru membuat stimulus khusus. Di antaranya membuat kartu kocokan 30 disiapkan di rumah ya, yang mana kartu kocokan tadi selalu muncul nama yang tadi tidak aktif. Misalkan yang tidak aktif namanya Tuti ya, maka di dalam kartu tadi tertulis nama Tuti terus gitu ya. Kemudian disepakati bahwa kalau kartu ini dibuka kemudian muncul nama, maka nama tadi harus wajib bertanya, wajib menyampaikan ide gagasan, wajib menjawab dan sebagainya. Nah, ketika dikocok kemudian dibuka maka Tuti lagi ya. Tuti yang pertama maka Tuti harus menjawab. Tuti yang kedua Tuti harus bertanya. Maka secara kalau ini dilaksanakan terus-menerus ya, dan Tuti lagi maka secara otomatis suatu saat nanti Tuti menjadi sosok yang pemberani ya. Maka dalam pembelajaran berikutnya karena ada stimulus khusus ya, kartu kocokan tadi yang mengagetkan Tuti ya, sehingga Tuti diwajibkan untuk bertanya, menjawab dan aktif selama pembelajaran, maka suatu saat nanti Tuti ini akan aktif terus dalam belajar ya. Akan diberikan kesempatan bertanya, akan bertanya, kemudian diberikan kesempatan menjawab, akan menjawab, dan menjadi kebiasaan untuk Tuti ini aktif karena adanya stimulus khusus tadi. Nah, itu adalah implementasi aliran teori belajar behaviorisme dari John Watson, yaitu stimulus khusus. Baik Bapak dan Ibu, pada sesi ini kita sudah mendapatkan pembelajaran tentang aliran teori belajar behaviorisme. Kuncinya adalah apa? Perubahan perilaku atau behavior ya, kemudian stimulus dan respon. Jadi kalau ada stimulus respon, ada perubahan perilaku, berarti dia adalah aliran teori belajar behaviorisme. Itu saja mungkin hari ini Bapak dan Ibu ya, pembahasan tentang teori belajar behaviorisme. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas tempat Bapak dan Ibu mengajar. Masih tetap di channel kami, di channel kita semua, Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.